Acara selanjutnya yaitu evaluasi yang akan mengevaluasi bagian ketua OSPTDI Putra dan Putri kepada Al-Ustadz Ismail Faji Al-Waton. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu aja, Suki. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, semangat dulu nih. Energi. And persistent. Conquer. All things. Para dewan asatidz wal asatidzah, anak-anak semua yang kami banggakan. Ini sesi evaluasi ketua. Ya, sesi evaluasi ketua. Ketua sebagaimana kita ketahui adalah kepala. Ras. Adanya di atas. Jadi kalau kepala sakit itu repot. Ya. Kalau tangan sakit mungkin masih bisa, kalau kepala udah pening sakit, repot. Jadi kalau nanti kepemimpinannya, ketuanya nggak bergerak maksimal, maka organ-organ lain akan melemah. Jadi tolong perhatikan itu. Ya, ketua itu, sebagaimana kalian lihat dalam kesebelasan sepak bola, ya dia yang bertandang. Dia nggak menendang, tapi dia tahu di mana posisi bola itu harus ditendang. Ke siapa harus di-over. Ya, itu yang harus dilakukan oleh seorang ketua. Di samping dia juga berlari. Apakah kalian pernah lihat kapten bola itu? Dia merintah terus dia diam? Enggak. Over sana. Dia sambil berlari. Itulah prinsip ketua kepemimpinan. Saya di sini bersama guru lain. Kami adalah yang mengawasi dan membina kalian. Dalam mengawasi membina itu, saya tetap seperti dulu, tegas, bukan kejam. Kejam itu saya menyiksa kalian. Ya, saya tegas. Jadi beda ya, tegas dengan sadis, kejam itu beda. Kalian sudah berdarah-darah, saya pukul, saya siksa, saya ikat, itu kejam. Tapi kalau tegas, itu berbeda. Tegas itu membetulkan. Kalau kejam itu karena faktor kebencian. Saya selalu memberikan sebuah, ini cukup bagi kalian. Evaluasi cukup satu cerita seperti ini. Ya, bagi kalian. Sering saya ceritakan, tapi semoga ini masuk dalam kepala kalian. Satu ketika di sebuah bangunan yang besar, mandor sama pemilik gedung itu datang ingin melihat sejauh mana pembangunan gedung itu dilaksanakan. Maka dia berjalan dari ujung ke ujung. Sampai di tengah perjalanan, di situ ternyata ada rentangan kabel yang telanjang, ya, yang belum sempat dibereskan. Sementara pada waktu itu mesin itu mesin gerinda lah, mesin semen berbunyi. Perhatikan ini, ya, gak ada yang tersenyum, tertawa. Ini buat kalian masa akan datang. Ya, nah, itu saya tegas itu. Kalau saya ngomong gak ada yang tertawa tersenyum, itu artinya saya sedang tegas. Tapi kalau saya sadis, saya datang, saya tempelin kalian di sana, itu kejam. Ya. Tapi saya perintahkan, dengarkan ini. Itu saya tegas. Ya. Nah, jadi sampai di sana, kemudian tukang-tukang lain itu berteriak, Pak, di situ ada kabel telanjang, Pak. Hati-hati, Pak. Nggak dengar itu. Karena suara bising. Ya. Suara bising, nggak dengar dia. Akhirnya apa yang dia lakukan?
Dia ambil batu, dia lempar itu pemilik gedung itu. Karena pemilik gedung itu sudah jalan dekat sekali dengan kabel telanjang itu. Maka dia lempar, kena kepalanya, berdarah. Langsung pengawalnya, sini kamu, sini, mau ditempelin. Tunggu dulu Pak, tunggu. Saya tadi sudah memanggil Bapak sekian banyak kali, tetapi Bapak tidak mendengarkan. Oleh karena itu terpaksa saya lempar Bapak. Kalau enggak Bapak kena itu Pak, istri bisa mati Pak. Apa yang dia lakukan? Pemilik gedung itu berterima kasih, diangkat jabatannya. Begitu juga kalian. Ya, begitu juga kalian. Berapa banyak kita kasih nasihat-nasihat, kadang-kadang tidak didengar karena bising. Ya. Hari ini kebisingan itu yang datang ke telinga kalian itu begitu banyak. Entah Facebook lah, entah ada yang bandel pacaran lah, ada yang mungkin malas-malasan karena terganggu dengan godaan-godaan di luar sana yang mungkin lebih senang bagi kalian. Bisa ngebut-ngebutan. Itu kan bising semua itu, godaan itu. Ya. Itu kan godaan. Kadang-kadang itu yang membuat nasihat itu tidak masuk dalam telinga kalian. Maka kadang-kadang supaya kalian bisa mendengar, kadang-kadang kalian mendapatkan pukulan. Kita tidak membenarkan pukulan. Tetapi kalau dibiarkan, kalian lebih parah. Masalahnya begitu. Ya. Dan Islam membenarkan memukul anak untuk tarbiyah, pendidikan, bukan untuk mencelakai. Perlu dicamkan itu. Ya. Seorang suami pun boleh memberikan peringatan dengan tangannya kepada sang istri, tapi bukan pada posisi yang membahayakan. Itu adalah syariat. Kalau mau protes sama Allah sana. Berani protes sama Allah. Nggak berani. Nah, jadi hari ini orang nggak tahu agama, mau bicara agama, disitulah kerusakan itu. Nah, jadi kalau kita Islam tegas, ya. Mengapa kita tegas? Karena hidup hari ini, ya hidup hari ini kata Rasul, yang kita hadapi adalah para dajjal, dajjaluna kadzabuna. Yang kita hadapi hari ini adalah para dajjal. Dajjal aslinya belum datang, tapi dajjal yang menghalalkan semua cara. Ya, yang menghalalkan segala cara. Dan itu hanya bisa dihadapi oleh orang yang mentalnya kuat. Kalau lemah habis kalian. Ya. Kalau mentalnya lemah, mending gak usah hidup hari ini. Ya, karena akan jadi sampah kita hari ini. Yang kita hadapi adalah para tukang bohong, penipu. Maka harus kuat kita hadapi mereka ini. Harus cerdas. Ya, musuh-musuh kita itu di luar sana begitu banyak, tapi mereka sedang mengajarkan kita bagaimana kita menutupi kelemahan kita. Gak usah takut dengan musuh, karena musuh itu sedang mengajarkan, kamu begini loh, kami sudah tahu kelemahanmu, cepat kita tutupi. Ya. Para tukang bohong di luar sana itu berseliweran, apalagi mau ada pemilihan. Mereka sedang mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang cerdas, tidak bisa dibohongi. Dan para pengkhianat ada sekitar kita. Dan pengkhianat itu di dekat-dekat kita. Cerita pengkhianat itu adalah orang-orang dekat. Dia sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menitipkan amanah betul-betul kepada orang yang paham itu amanah. Jadi hadapi saja dunia ini. Ya, hadapi. Sebuah khazanah dari Gontor dikatakan apa? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati,
Jangan hidup takut hidup, mati saja. Sama-sama, berani hidup. Berani hidup. Takut mati. Takut mati. Takut mati. Takut mati. Jangan hidup. Jangan hidup. Takut hidup. Takut hidup. Mati saja. Mati saja. Ya, ini evaluasi saya buat seluruh. Tidak perlu banyak-banyak. Camkan saja itu kisah tadi. Ya, camkan saja kisah itu. You will be the best, insya Allah. Ya. Nah, jadi terima kasih. Saya ucapkan kepada Ketua OSPDI yang baru, yang sudah akan sudah menyerahkan amanahnya tadi, tinggal diresmikan. Baik yang Putra Purwo Sutiono dan Aulia Ahmad Jumodin. Ya, terima kasih buat kalian berdua. Kalian insya Allah nanti resmi menjadi musyrik, ya, resmi menjadi konsultan, ya, resmi menjadi tempat memberikan nasihat kepada adik-adik kalian. Terima kasih. Ya. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.